Selamat berjumpa kembali dalam perjumpaan kita pada saat ini. Renungan harian mengisi bejana hidup kita. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari yang kita akan isi dengan berbagai aktivitas sesuai dengan job kerja kita masing-masing. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan ini, mari saja kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah hari ini kami bersama-sama memohon Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang kami baca ini akan senantiasa menerangi perjalanan kehidupan kami di segala aktivitas masing-masing kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita hati. Amin. Baiklah, saya ajak kita membuka firman Tuhan pada saat ini dalam 2 Korintus pasal 11. Saya akan membaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Baik, kalau kita sudah menemukannya, 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 11. Saya akan membaca firman Tuhan yang berkata begini. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Jika aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidakkah demikian dalam hal pengetahuan? Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu? Aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Demikian kebenaran Kristus di dalam diriku. Aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akhaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Demikian firman Tuhan, saudara, untuk kita hari ini. Pada kesempatan yang indah ini saya menyampaikan bahwa sesungguhnya dalam kehidupan ini, siapapun kita yang ada, apalagi generasi milenial yang ada, ketika kita memahami kebenaran firman Tuhan ini dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 1 sampai 11 ini, maka kita akan menemui bahwa dalam kehidupan ini
terkadang ya memang ada kebanggaan, ada rasa bangga ketika atas pekerjaan yang bisa berhasil dikerjakan. Ya. Ini tentu menjadi sah-sah saja ya ketika keberhasilan itu dicapai, menjadi satu kebanggaan. Namun demikian, saudara, kebanggaan yang ada jangan sampai mengarah pada kesombongan, arogansi. Bahaya itu. Sebab orang yang arogan, orang yang sombong pada akhirnya akan jatuh juga. Sebaliknya orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan, bahkan menjadi lebih hebat lagi dalam mewujudkan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa bagi pekerjaan kerajaan Allah yang ada di dunia ini, maupun pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan job yang kita miliki masing-masing. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, inilah yang kita jumpai di sini terjadi, dan itu dialami sendiri oleh sang Rasul Paulus. Saat Rasul Paulus dia berkata-kata kepada jemaat yang ada di Korintus melalui bagian suratnya ini. Rasul Paulus dia merasa bahwa apa yang dilakukannya bagi jemaat itu merupakan satu totalitas pelayanannya untuk kemajuan jemaat yang ada. Walaupun ada ajaran-ajaran sesat yang bisa saja dibawa oleh rasul-rasul palsu di tengah-tengah jemaat yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, salah satunya yang ada mengenai ajaran bahwa Yesus itu manusia setengah Allah dan setengah manusia. Ya, sehingga ada lagu juga manusia setengah dewa ya. Beberapa waktu yang lalu itu kita masih ingat ya. Tapi ini berbicara tentang ajaran sesat yang muncul ketika jemaat di Korintus diperhadapkan dengan situasi ketika Rasul Paulus dia menyadari juga kelemahannya dalam berkata-kata. Ketika dia berkata-kata sehingga dia tidak mencari muka. Ya, Rasul Paulus tidak pernah cari muka. Kan ada orang yang suka-suka cari muka, ya, cari muka mau dapat apa? Titik-titik, lanjutkan, ya. Namun di sini Rasul Paulus dia berupaya untuk tidak mencari muka dalam pengetahuannya tentang Yesus Kristus. Nah, itulah yang mau dia tanamkan dalam diri jemaat supaya warga jemaat yang ada tidak salah menilai pribadi Yesus yang adalah sebagai Allah sejati. Rasul Paulus juga tidak menyusahkan jemaat yang ada di Korintus, sebab pelayanan-pelayanan yang ia lakukan itu murni dari dalam hati dan dari usahanya sendiri saat dia ditopang oleh jemaat yang pada waktu itu menopang adalah jemaat Makedonia. Nah, ada kerendahan hati Rasul Paulus di sini ketika menghadapi rasul-rasul palsu dan dia terus mengajar yang benar. Rasul Paulus mengajar pengajaran yang benar kepada warga jemaat yang ada di Korintus. Inilah yang menjadi dirinya pribadi yang berintegritas, ya. Integritas pribadi Rasul yang diberkati dan terus diangkat oleh Tuhan Allah. Luar biasa. Nah, ini kita harus mencontoh integritas diri dari Rasul Paulus yang ada. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita melihat di sini bahwa menjadi orang yang rendah hati itu adalah orang yang selalu memiliki
kesabaran hati dalam menghadapi berbagai tantangan, berbagai problematika dalam hidup, berbagai fenomena hidup yang ada, dan tetap setia melaksanakan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Orang yang rendah hati itu akan lebih mengutamakan orang lain meskipun dia memiliki kelebihan dari orang lain. Nah, orang yang rendah hati itu akan melihat cara dari kuasa Allah yang semakin mengangkat dirinya serta menjadikan dia pribadi yang hebat dan menjadi berkat. Humble, luar biasa. Inilah yang senantiasa diharapkan terjadi dalam kehidupan ini, supaya kita memiliki integritas diri, jati diri yang senantiasa menjadikan pribadi kita yang rendah hati, bukan tinggi hati, dan setia kepada Tuhan. Humble. Terberkati kita sekalian. Amin.